Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu otot, macam-macam otot, dan juga gambar cerita berupa sampul. Nah, pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan mempelajari mengenai gangguan, kelainan otot dan tulang, serta bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang. Sekarang perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 113, di mana di sana terdapat kaki yang cedera. Jadi, pada teks bacaan yang terdapat pada halaman 113, di mana Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong, di mana salah satu kaki pekerja itu mengalami keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Nah, tahukah kalian apa itu keseleo? Jadi ya, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Jadi, hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, ya. Jadi, perlu diingat bahwa untuk memperkecil terjadinya cedera, ya, misalnya pada saat kita ingin berolahraga, maka ada baiknya kita melakukan pemanasan, ya. Jadi ingat, untuk menghindari cedera pada kaki, baik contohnya saat berolahraga, maka kita harus mengadakan atau menjalani yang namanya pemanasan, ya. Ingat. Sebelumnya, Nanda telah mengetahui apa-apa saja alat gerak manusia maupun hewan. Ya, jadi alat gerak manusia yaitu otot dan tulang. Ya, jadi perlu diingat kembali bahwa otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Jadi, otot adalah alat gerak aktif, ya. Jadi, diingat juga otot itu terdapat 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, itulah tadi adalah definisi atau pengertian dari otot dan juga jenisnya. Nah, perlu diketahui bahwa otot adalah alat gerak aktif. Jadi, otot itu memiliki macam-macam gerak, ya. Jadi, yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya itu meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya itu ada gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya itu gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir adalah gerak yang membengkokkan, contohnya itu membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Berikut adalah contoh gerakannya. Berikut adalah contoh dari gerak otot. Yang pertama itu gerak meluruskan. Jadi gambar pertama adalah gerak meluruskan, di mana itu meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gambar yang kedua yaitu gerak menurunkan, di mana
menaikkan tangan ke atas dan menurunkan tangan. Ya, seperti gambar. Yang ketiga yaitu gerak membengkokkan. Contohnya itu membengkokkan siku, ulas jari maupun lutut pada gambar ketiga. Jadi gambar keempat adalah gerak menjauhkan, di mana itu tungkai menjauhkan dari tubuh. Gambar kelima sama seperti gambar keempat, menjauhkan tungkai dari tubuh. Dan gambar terakhir yaitu gerak otot mendekatkan. Contohnya itu ya seperti gambar di mana mendekatkan tungkai kaki dengan sumbu tubuh. Tahukah kamu pada gerakan tadi itu kita dapat melakukannya ya sebelum kita berolahraga, yaitu melakukan pemanasan. Nah, tahukah kalian bahwa olahragawan juga mengadakan pemanasan sebelum olahraga. Ya, contohnya adalah seorang atlet. Sekarang perhatikan teks bacaan yang terdapat pada halaman 117 dan 118 pada buku tema 1, di mana Aderai itu adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, karena Aderai adalah seorang binaragawan Indonesia. Ya, jadi Aderai ini adalah atlet binaraga yang tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, Aderai itu memiliki segudang prestasi yang didapatkan. Ya, contohnya, salah satu kemenangannya di Muslemania World atau kejuaraan dunia binaraga. Ya, perlu diketahui juga, seorang atlet binaraga itu memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makanan yang sehat. Ya, dengan memperhatikan asupan makanan mulai dari yang bergizi, berkomposisi, memiliki porsi yang baik, dan memiliki kebersihan yang baik. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan itu tidak bisa dilakukan secara instan dengan meminum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot. Jadi, ya, hal tersebut itu sangat berbahaya. Jadi, sangat berbahaya terutama untuk mendapatkan otot yang besar. Selain meminum suplemen ya untuk meningkatkan massa otot atau membuat otot itu lebih besar, berikut juga ada macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia ya, jadi harus diketahui. Pada gambar pertama yaitu hipertrofi. Jadi kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi gambarnya ada di sampingnya ya. Jadi hipertrofi ini di mana aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Jadi ototnya itu membesar. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi, gambarnya ada pada samping teks. Yang ketiga adalah stiff atau kaku pada leher. Ini biasa terjadi ya saat kita lama duduk, saat kita salah tidur ya seperti itu. Jadi kelainan otot ini juga karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang
menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah tetanus. Pada kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang atau menjadi kaget. Ya, seperti itu. Untuk mencegah kelainan dan cedera pada otot, ya, mari kita menjaga dan merawat, yaitu dengan cara yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, kita tidak perlu menjalani aktivitas atau gerakan yang dipaksakan atau melakukan gerakan yang tiba-tiba sehingga dapat membebani kerja dari otot. Yang kedua, yaitu kita harus senantiasa melakukan peregangan, di mana hal tersebut dapat membuat otot itu menjadi lebih regang. Yang ketiga, melakukan latihan secara rutin. Jadi, dengan melakukan latihan secara rutin itu, otot itu dapat melakukan peregangan dan tidak terbebani. Jadi, bisa dilakukan dengan cara jogging, atau lari-lari kecil, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, kita harus mengonsumsi atau kita harus minum air itu sebanyak 6-8 gelas per hari. Jadi, kenapa? Ya, cairan itu dapat membantu otot melemas sehingga berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot. Yang kelima, itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Contohnya itu putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kita harus meringankan nyeri otot dengan menggunakan krim yang dapat menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram itu dapat menjadi lebih rileks. Itulah tadi alat gerak berupa alat gerak aktif yaitu otot. Sekarang adalah alat gerak pasif yaitu tulang. Jadi perlu diingat kembali bahwa tulang atau kerangka itu adalah penopang tubuh vertebrata dan juga merupakan alat gerak aktif. Jadi contohnya seperti pada gambar ya, jadi harus diingat kembali. Diperhatikan pada teks bacaan yang berada pada halaman 132 sampai 134 terdapat pengrajin keramik yang membuat keramik menggunakan tanah liat. Jadi, di mana ada seorang pengrajin yang memiliki tubuh yang bungkuk, di mana pada saat muda dulu dia selalu memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu istirahat. Jadi perlu diingat bahwa tubuh kita tidak boleh dipaksakan dalam bekerja, karena akan menyebabkan cedera. Nah, berikut adalah macam-macam dari kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, di mana patah tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan, baik jatuh dari motor maupun sepeda. Jadi Nanda harus selalu berhati-hati dalam naik sepeda ya. Jadi fraktura ini itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan terbuka. Fraktura tertutup tidak sampai merobek kulit maupun otot, sedangkan fraktura yang terbuka itu patah tulang yang sampai menembus kulit maupun otot. Yang kedua adalah osteoporosis.
pada kelainan tulang ini disebabkan adanya pengeroposan pada tulang. Jadi osteoporosis ini biasa terjadi pada orang yang sudah tua, ya, karena di mana tulangnya itu mengalami pengeroposan. Jadi pada kelainan tulang ini itu tubuhnya sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat suatu kecelakaan. Yang keempat, lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Jadi, lordosis itu seperti pada gambar di samping teks, ya, di mana mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Dan yang terakhir yaitu skoliosis, di mana kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang itu melengkung ke arah samping. Jadi di mana kelainan tulang ini menyebabkan itu badan akan bengkok seperti huruf S. Seperti gambar pada samping teks. Afwan, ada satu lagi kelainan pada tulang yaitu kifosis, di mana kelainan tulang yang disebabkan oleh sikap duduk juga, di mana membungkuk sehingga tulang belakang itu membengkok, ya, seperti pada gambar samping teks. Dalam menyikapi berbagai kelainan yang terjadi, berikut perhatikan bukunya pada halaman 137 dan 138 mengenai posisi dan sikap duduk yang baik atau yang benar dan sehat, ya, di mana pada paragraf kelima di sana terdapat mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung. Jadi posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi di mana kita duduk yang bernama ergonomis, di mana pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul, membentuk sudut 90 derajat. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya, putarlah keseluruhan tubuh sebagai kesatuan, dan selalu memenuhi cairan tubuh minimal 6 gelas sehari. Jadi hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu pilih, ya, meja dan kursi yang tepat, terutama dalam memilih kursi yang mempunyai sandaran. Itu bagus untuk membuat punggung tidak sakit. Selain daripada salah duduk, ada juga yaitu posisi di mana membuat otot dan tulang kita itu terasa sakit, ya, di mana dinamakan salah bantal. Coba perhatikan teks pada buku tema 1 halaman 172 dan 173, di mana pada teks tersebut menjelaskan bahwa di mana salah bantal itu menyebabkan leher tidak bisa digerakkan atau tidak bisa menoleh
ke sisi kanan ataupun kiri. Dan menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Jadi dagu hanya bisa miring ke kiri maupun ke kanan. Selain salah bantal, nyeri pada leher juga terjadi karena aktivitas yang terus-menerus dilakukan dalam waktu yang lama, atau bisa juga karena kecemasan atau stres. Jadi, hal tersebut bisa segera diobati dengan cara dipijat, namun memijatnya itu dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Ya, jadi selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada tubuh lainnya itu dapat diobati dengan obat-obatan khusus untuk otot, ya. Jadi ada berbagai macam dan jenis obat, ada alami maupun kimia. Dan juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres dengan air hangat, menempelkan koyo hangat, dan mandi dengan air hangat. Selain hal tersebut, berikut ada cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Ya, yang pertama itu posisi tidur harus nyaman. Agar tidak salah bantal, kita harus mencari posisi tidur yang nyaman untuk kita tidur di malam hari. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Ya, itu salah satu utama penyebab salah bantal, sehingga menyebabkan sakit pada leher. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh, karena dapat menyebabkan nyeri atau kaku pada otot. Ya. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring maupun terlentang. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tidur jangan di atas kasur yang keras karena membuat punggung itu menjadi sakit. Itulah tadi berbagai cara yang dilakukan agar terhindar dari salah bantal. Nah, selanjutnya perhatikan pada gambar berikut ini. Apa yang akan terjadi jika orang yang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, yaitu gambar anak perempuan membaca sambil berbaring. Nah, apa yang akan terjadi jika anak perempuan itu membaca sambil berbaring, di mana tulang punggungnya itu akan sakit karena membaca pada saat tidur. Selanjutnya, gambar kedua, gambar anak lelaki mengangkat beban berat. Yang terjadi itu di mana tulang punggungnya bisa membengkok karena beban yang diangkat itu terlalu berat. Gambar yang ketiga adalah gambar anak lelaki tidur dengan posisi yang salah, di mana yang terjadi lehernya itu akan sakit dan pinggang tidak nyaman karena posisi tidur yang salah. Gambar yang keempat, gambar anak perempuan belajar pada posisi duduk yang salah, di mana tulang punggungnya itu bisa melengkung karena posisi duduk yang salah. Dan gambar yang terakhir, gambar anak naik dan turun tangga dengan postur tubuh yang salah, di mana tulang punggungnya itu bisa bengkok ke depan ataupun ke belakang karena posisi tidak tegak saat naik maupun turun tangga. Selain daripada memperbaiki posisi duduk, tidur, maupun memperbaiki kegiatan yang lainnya agar otot maupun tulang tidak cedera, yaitu bisa mencegah dengan yang pertama, yaitu rajin makan sayur.
Yang kedua, rajin minum susu. Nah, mengapa rajin minum susu? Karena tulang itu membutuhkan kalsium. Nah, di dalam susu terdapat kalsium yang baik untuk perbaikan tulang. Yang ketiga yaitu mengonsumsi telur dan minyak ikan, karena di dalam telur terdapat zat besi yang sangat tinggi dan baik untuk tulang. Selanjutnya adalah menerapkan posisi duduk yang benar agar punggung tidak membengkok. Selanjutnya adalah olahraga. Itulah tadi adalah gangguan kelainan pada otot maupun tulang dan cara menjaga kesehatan otot dan tulang. Nah, hal tersebut bisa dituangkan ke dalam komik, di mana pada pembelajaran subtema 1, pembelajaran 2 telah dijelaskan gambar cerita yang merupakan adalah gambar ilustrasi, di mana salah satu contoh gambar ilustrasi itu ada beberapa yang telah dikerjakan seperti pamflet dan sampul buku. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai komik. Jadi, komik itu adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita, di mana teks ceritanya padat dan ringkas, dan disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. Berikut merupakan ciri-ciri komik yang harus Nanda ketahui. Yang pertama, mengandung pesan informasi. Yang kedua, gambar dan teksnya itu membuat pembaca komik berada dalam penjelasan atau cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, teks atau kata-kata biasanya menggunakan gelembung-gelembung yang diserasikan dalam gambar. Dan yang terakhir, yaitu setiap bagian gambar terdapat penomoran. Dan contohnya seperti gambar berikut ini, yang merupakan penjelasan dari materi alat gerak manusia, yaitu alat gerak aktif dan pasif, di mana terdapat gambar yang akan menunjukkan bahwa alat gerak aktif itu merupakan otot dan alat gerak pasif yaitu tulang, dan di mana jenis dari otot itu terdapat 3 dan disertai gambar dan juga teks. Begitu pula dengan alat gerak pasif yaitu tulang yang terbagi atas beberapa yang disertai gambar dan teks. Dan juga pada setiap gambar itu terdapat gelembung dan penomoran. Jadi ingat ya, sebenarnya komik itu terdiri atas tokoh maupun gambar untuk memperjelas suatu cerita, tetapi karena kita tidak boleh menggambar makhluk hidup dan menyerupai percakapan makhluk hidup terhadap gambar, maka Ustazah bikin bentuknya seperti contoh ini ya. Jadi hanya teks biasa yang menekankan pada penjelasan seperti itu. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini yaitu mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot dan tulang manusia beserta apa penyebabnya, kita bisa menjadi lebih berhati-hati melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan, serta senantiasa menjaga kesehatan pada otot dan tulang manusia. Lembar kegiatan kita pada hari ini adalah Nanda itu bagikan sebuah dokter kecil yang menjelaskan mengenai apa saja alat gerak manusia dengan cara Nanda membuat komik seperti yang telah Ustazah contohkan sebelumnya, di mana
Nanda menggambar pemandangan sebagai latar komik dan memasukkan materi alat gerak manusia. Ingat ya, tidak boleh menggambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.